Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat Natal dan Tahun Baru 2024. Semoga kita semua senantiasa menjadi lebih baik untuk kedepannya. Sangat menarik sekali untuk berbicara politik ya. Karena yang sama-sama kita ketahui, tahun 2024 bangsa Indonesia memasuki pemilu. Di bulan Februari ada Pilpres dan pemilihan legislatif. Tetapi di sini yang sangat disayangkan adalah lagi-lagi muncul yang namanya politik identitas. Politik identitas ini sangat berbahaya pemirsa, karena politik identitas ini tidak menonjolkan prestasi kandidat, tidak menonjolkan kehebatan kandidat, tidak menonjolkan visi dan misi kandidat, melainkan politik identitas ini berbicara antar suku, ras, golongan, kelompok, dan agama. Sungguh sangat disayangkan. Sebelum jauh membahas terkait politik identitas, saya akan membacakan pengertian politik identitas. Di sini saya melansir dari kompas.com ya. Politik identitas itu biasanya menyangkut sara, suku, agama, ras, dan antar kelompok. Di sini menurut Liliana Mason dan Nicholas Davis, politik identitas ialah partisipasi individu-individu dalam politik atas nama kelompok sosial tertentu. Sementara menurut Kaufman menjelaskan bahwa politik identitas terkait dengan keterlibatan langsung dengan suatu kelompok atau institusi. Tujuannya lagi-lagi untuk memperoleh pengakuan maupun legitimasi. Misalkan ketika ada seseorang dari agama tertentu, misalkan dia memainkan politik identitas itu untuk meraup suara dari kelompok agama yang tertentu. Seperti itu, misalkan agama Islam dia maju, dia memainkan politik identitas untuk meraup suara dari kelompok agama Islam. Misalkan agama Kristen memainkan politik identitas tujuannya untuk meraup suara dari agama Kristen dan lain sebagainya. Dan politik identitas ini lagi-lagi tidak hanya bicara di ranah agama, tetapi bicara ranah kelompok, suku, misalkan suku Jawa, suku Sunda, Batak, dan lain sebagainya. Ya harapannya ke depan politik identitas ini tidak terjadi lagi di Indonesia, karena yang kita butuhkan sebagai anak bangsa untuk mencari pemimpin ini yang memang memiliki integritas, yang memiliki prestasi, yang memang peduli terhadap rakyat, dan lagi-lagi dia mampu menjadikan Indonesia ini lebih maju, lebih baik, lebih modern, dan yang paling terpenting adalah memiliki pengaruh di dunia. Jadi tidak bicara Amerika, Cina, tapi pengaruhnya ada di Indonesia, kira-kira seperti itu. Berbicara politik identitas ini sungguh panjang ya. Kalau kita tarik ke sejarah, politik identitas ini muncul tahun 70-an di Amerika Serikat. Menurut Kaufman, gerakan mahasiswa di Amerika Serikat yang tergolong dari SNCC, The Student Nonviolent Coordinating Committee, itu merupakan gerakan sipil di Amerika Serikat di tahun 1960. Menjadi simbol dari asal-usul pelacakan politik identitas. Kala itu terjadi diskriminasi terhadap kesetaraan warga negara di mana kaum Amerika kulit hitam tidak diperbolehkan untuk menggunakan sekolah, gereja, restoran, bus, dan fasilitas lainnya. Dalam catatan sejarawan dan sosiolog Hugh Davis Graham, di Amerika pada tahun 60-an ditemukan beberapa kebijakan yang cenderung melemahkan hak-hak masyarakat sipil
terutama terhadap kelompok minoritas. Oleh karena itu, awalnya politik identitas dengan melawan penindasan dan membela kaum minoritas. Adapun tokoh-tokoh dalam sejarah yang memelopori gerakan-gerakan politik identitas di Amerika antara lain adalah Martin Luther King, Rosa Parks, Malcolm, dan lain-lain. Hingga pada tahun 1964, Presiden Amerika Serikat Lyndon B. Johnson menandatangani Civil Rights Act, menandai penghapusan diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, agama, asal, dan bangsa lainnya. Itu ketika kita telusuri ya, sejarah politik identitas itu terjadi di Amerika Serikat. Namun ketika kita berbicara di Indonesia yang belum lama, itu terkait di Pilkada DKI, ketika ada salah satu calon gubernur yakni Basuki Cahayapurnama atau biasa dipanggil Ahok, dinilai memainkan politik identitas. Jadi ketegangan pada saat Pilkada DKI itu sangat tinggi, sangat tegang antara umat Islam dan lain-lain. Sungguh disayangkan, apalagi ketika kita lihat, kita kaji dan kita dengar, kita di beberapa hari belakangan ini disuguhkan politik identitas, yakni dari Ketua Umum Partai PAN, Zulkifli Hasan. Itu sangat disayangkan, apalagi kelas dia sebagai pejabat publik, sebagai menteri, tetapi dia memainkan politik identitas. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah waladdallin. Ada yang diam sekarang, Pak. Ada yang diam sekarang. Ada Pak sekarang diam. Loh, kok enggak ada? Ada yang diam sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Kayak gini. Harapannya pemirsa Obrol MSTV, ketika menjelang pemilu di Indonesia, jangan lagi memainkan yang namanya politik identitas, karena itu sangat berbahaya. Dan yang paling terpenting adalah ketika menjelang pemilu, yang ditonjolkan adalah hasil-hasil prestasi dari setiap calon pemimpin yang akan memimpin bangsa Indonesia ke depan. Sekali lagi, politik identitas itu sangat berbahaya dan akan mengancam keutuhan Republik Indonesia. Terima kasih. Selamat Natal dan Tahun Baru 2024. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.